Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, jumpa lagi bersama saya Zahra Hasan dalam program Ngulik Ngobrol di studio Klik Madura, Biro Sampang. Tentunya seperti biasa Tretan, kali ini saya sudah bersama narasumber yang kami datangkan, juga kami undang, biar tidak perlu berlama-lama lagi karena nanti kita akan mengulik tuntas persoalan pengusaha gitu. Barangkali Tretan Klik Madura ada yang ingin berwirausaha atau bahkan ada yang sebagai calon pengusaha begitu. Langsung saja kepada narasumber. Assalamualaikum Kak Muhammad Sarif SEME Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sendirian Kak? Alhamdulillah sendirian. Boleh disapa dulu Kak, Tretan Klik Iya. Madura. Barangkali ingin kenal kepada Kakak kan sebagai ketuanya Iya. BPC BPC HIPMI Sampang. Sampang. Boleh diperkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tretan Madura, saya Muhammad Sarif selaku Ketua BPC HIPMI Kabupaten Sampang yang kemarin sempat dilantik pada bulan September kemarin. September kemarin? September, ya. Tahun ini Kak ya? Iya. Oh, baru berarti. Juli pas kebetulan tanggal 1 Hari Pancasila. Nah, Juli, kebetulan oh. dilantiknya tanggal 1 Juli itu. Oh iya, Betul. iya, siap. Oke. Kak Syarif kan ya, Iya, biar lebih akrab. Betul. Jangan Kak Syarif Bapak saja. gitu. Jangan, masih muda soalnya. Oke. Kak Syarif, barangkali Tretan Klik Madura Kak belum Iya. familiar atau bahkan belum paham apa sih itu HIPMI. Boleh dijelaskan dulu Oh, iya. singkatnya. Baik, HIPMI itu adalah kalau dari singkatan itu kepanjangan ya Himpunan Pengusaha Iya, Muda Indonesia. betul. Artinya kita dari pengusaha muda yang masih umur di bawah 40 tahun itu tergabung dalam suatu komunitas pengusaha yaitu HIPMI, sehingga kita yang masih muda-muda ini ingin bersama-sama bagaimana bisa memberikan solusi untuk menjawab segala permasalahan seputar tentang ekonomi dan usaha yang ada di daerah masing-masing. Begitu. Oke. Kalau HIPMI ini menaungi UMKM juga atau gimana? Ya, HIPMI itu sebenarnya tidak hanya UMKM ya. Jadi semua bidang usaha apapun, baik dari jasa atau perdagangan atau konstruksi ataupun apapun itu yang berbau tentang usaha, ya semua HIPMI menaungi. Semuanya. Ya, semuanya. Yang gitu, penting kalau dalam kepengurusan kami juga ada aturan ADRT-nya. Di kepengurusan HIPMI itu memang di bawah 40 tahun, di atas 40 tahun sudah tidak bisa bergabung di HIPMI. Okay. Cuma kalau untuk urusan usaha itu apapun usahanya ya kita naungi semuanya. Betul. Begitu. Nah, berbicara UMKM nih Kak ya. Oke. Menurut Kak Syarif itu bagaimana kondisi dari UMKM di Kabupaten Sampang ini? Ya, kalau menurut kami UMKM di Kabupaten Sampang ini cukup pesat ya, artinya perkembangannya cukup baik, di mana teman-teman UMKM ini terutama di sektor perdagangan, di sektor kuliner, Betul. dan di sektor kerajinan itu banyak UMKM yang sangat tumbuh dengan cepat. Namun mereka itu masih berada pada skala mikro, begitu. Jadi masih kecil tahapannya, belum masuk pada tahapan usaha yang menengah begitu, menengah ke atas. Mungkin karena beliau-beliau itu masih ada keterbatasan soal ya akses modal, terus teknologi, dan juga mungkin beliau masih kurang luas untuk jangkauan pasarnya. Nah, sehingga memang hal yang demikian itu menjadi tantangan bagi kita bagaimana UMKM di Sampang itu terus bangkit dalam keterpurukan ini. Apalagi kemarin sempat kena pandemi COVID ya. Nah, jadi teman-teman UMKM ini ya kalau di Sampang sudah mulai membaik sekarang, seperti itu. Oke, menarik nih Kak. Ya. Apa sih kira-kira yang menjadi faktor utama UMKM itu bisa tumbuh dengan pesat Kak? Ya, menurut kami itu faktor utama agar UMKM bisa bertumbuh pesat ya memang pada akses permodalan ya. Karena memang rata-rata itu teman-teman UMKM yang saya ketahui di bawah itu memang akses modal yang cukup
dibutuhkan. Bagaimana permodalan itu bisa membantu teman-teman, terus juga bagaimana SDM-nya teman-teman UMKM itu juga dilatih. Terus bagaimana pemerintah juga harus turun. Dalam hal ini UMKM yang startup itu penting bagi mereka untuk semua produk-produknya itu bisa dikawal oleh pemerintah sehingga mereka tetap eksis dalam hal ini. Seperti itu untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Sampang. Oke, diakui nggak sih Kak kalau Iya, adanya infrastruktur dan sarpras di Kabupaten Sampang ini bahkan menjadi pendorong yang lebih utama gitu untuk pertumbuhan UMKM, ya bahkan betul. jumlahnya membeludak gitu Kak? Ya betul. Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan infrastruktur yang baik, terus fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, ini murni sangat mendukung sekali terkait pertumbuhan di UMKM yang ada di Kabupaten Sampang. Contoh saja ini Iya, contoh kecil misalnya di pusat kota nih ada iya. alun-alun kan Yang ya terbaru Kak misalnya yang ya? terbaru. Jadi adanya alun-alun ini sangat mendukung bagi para UMKM yang berada di sekitar wilayah itu sehingga mereka saya lihat tumbuh pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sampang itu dengan berkumpulnya teman-teman UMKM sehingga pendapatan mereka juga semakin meningkat seperti itu. Oke, tadi kan dari HIPMI Kak ya. Ya, Nah, kalau dari segi pemerintahan menurut Kak Syarif ini ya. apa sih peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM khususnya di Sampang? Peran pemerintah ini sebenarnya cukup banyak ya. Karena kita melihat, kalau saya melihat ya, Iya, dari kacamata saya sebagai HIPMI, eee, peran yang terjadi pada saat ini mungkin hanya sedikit mungkin yang kita ketahui. Cuma ke depan ini kami berharap pemerintah itu betul-betul, signifikan peran fungsinya untuk mengawal ya terutama produk-produk UMKM-nya teman-teman. Jadi pemerintah itu bisa melalui, apa namanya, pemberdayaan, terus pelatihan, terus, kemudahan dalam akses modal. Jadi pemerintah itu harus hadir turun. iya, Di sini kan ada bank yang berafiliasi dengan pemerintah mmm, seperti Bank BAS. Nah, harusnya bank-bank yang, apa namanya, yang berafiliasi dengan pemerintah itu semuanya juga harus didorong oleh pemerintah agar para pelaku usaha ini bisa mendapatkan modal dan bisa melanjutkan, usahanya dengan baik. Jadi pemerintah itu harus turun. Nah, di sisi lain juga produk-produk mereka yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM itu ya minimal menjadi konsumsi publik lah yang ada di Kabupaten Sampang. Sehingga kita tidak perlu cari-cari produk dari luar. Nah, pemerintah cukup mengetahui mana sih produk teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Sampang, misalnya butuh mamin, ya iya, kita cari saja di UMKM yang ada di Sampang. Kita butuh produk tempat tisu atau souvenir atau apapun itu, ya kita ambil dari produk yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, dari situ ketika kita berkomitmen untuk apa namanya ya, untuk mengambil produk teman-teman itu masuk ke dalam pemerintahan dan dilakukan oleh semua ASN misalnya, ini saya rasa sudah cukup membantu untuk UMKM terus sudah berdiri. cukup Kak ya? Ya, betul. Dengan Oke, mengkonsumsi saja, iya, mengkonsumsi apa yang menjadi produk teman-teman UMKM itu, saya rasa perintah dari pemerintah pasti akan diikuti oleh seluruh iya, masyarakat yang ada di betul, Kabupaten Sampang. mhm, Apalagi sudah ada rekomendasi misalnya, ayo teman-teman belanja di UMKM ini misalnya, atau kita butuh apa, nah, yang penting tidak ada monopoli di situ. Kita semuanya sama-sama bergerak, seperti oke. itu. Kalau dari segi itu Kak, ada nggak yang perlu dievaluasi dari peran pemerintah ini atau ada yang kurang nih sepertinya Oh gitu? iya, kalau, menurut saya sebenarnya sudah cukup baik ya. Namun ya tetap ada sih hal-hal yang memang perlu pemerintah benahi, Iya, mulai dari, regulasi ya kan, terus, apa namanya, beberapa aturan-aturan yang mungkin lebih mempermudah para UMKM masuk di dalam, apa namanya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang. Artinya pemerintah itu
saya melihat bahwa teman-teman UMKM itu sepertinya masih survive sendiri. Dia masih berperang sendiri, cari Iya. pasar sendiri, cari Iya. modal sendiri. Harusnya pemerintah bisa membantu itu. Jadi mulai dari peningkatan SDM, siapa yang bisa diterjunin oleh pemerintah, ya terjunin saja untuk Iya. meningkatkan SDM-nya teman-teman UMKM. Terus UMKM butuh teknologi. Nah, pemerintah itu harus betul-betul sigap. Apa sih yang menjadi kebutuhan dari teknologi teman-teman UMKM? Nah, mungkin kehadiran HIPMI ini bisa membantu nantinya. Artinya, HIPMI dengan mengkaji beberapa permasalahan yang ada di bawah teman-teman pengusaha, sehingga menjadi apa namanya ya, penyambung lidah atau Betul. menjadi apa namanya, sesuatu hal yang bisa membantu apa yang menjadi permasalahan di bawah kita angkat ke atas seperti itu. Oke, kalau dari HIPMI sendiri itu Ya. sejauh ini Kak, apa sih tantangan terbesarnya dalam menaungi para UMKM ini? Ya, tantangan HIPMI adalah menyatukan persepsi itu. Artinya Oke. kita menyatukan persepsi antara pengusaha satu dan pengusaha yang lain. Terus bagaimana pengusaha ini bisa berkembang dengan baik seperti itu. Artinya kita masih kekurangan tenaga juga, ya kan? Kan HIPMI itu juga tidak hanya di pusat kota saja, Iya. teman-teman kan Iya, ya. betul. Masih banyak teman-teman yang berada di wilayah-wilayah pedesaan. Itu kita rangkul, kita rekrut jadi anggota HIPMI. Nah, dari situ kita mengetahui, oh di desa A masalahnya apa, di desa B masalahnya apa. Nah, teman-teman ketika ada masalah seperti itu, kita apa namanya turun secara bersama-sama dan kita apa namanya koreksi apa yang menjadi kendala di situ. Sehingga dari situ teman-teman HIPMI bisa membantu misalnya akses permodalan. Kemarin kita juga membantu komunikasi dengan beberapa perbankan yang ada di Kabupaten Sampang untuk membantu teman-teman yang ada di wilayah pedesaan. Saya rasa seperti itu. Oke. Kalau dari HIPMI menyediakan atau memberikan pelatihan-pelatihan gitu Kak? Ya, jadi teman-teman HIPMI itu memang ada beberapa teman anggota HIPMI juga yang apa namanya menguasai dalam hal pelatihan pemberdayaan itu, mulai dari pelatihan digitalisasi, ya Betul. kan? Terus pelatihan pemasaran. Karena sudah zamannya teknologi Ya, sekarang. betul. Zamannya teknologi dan pemasaran digital itu kan juga sangat penting Sangat kan? penting ini. Iya, karena kita melihat bahwa produk-produk yang di Kabupaten Sampang ini masih sekian persen yang menjual produknya di media sosial. betul. Nah, kita menjual produk di medsos itu pun juga tidak sembarang difoto, Iya. diupload kan? Iya. Pasti ada cara-cara khusus di situ. Iya, Nah, bagaimana kita membuat para konsumen tertarik terhadap produk-produk kita. Betul. Nah, HIPMI itu rencana ke depan akan membuat suatu rumah HIPMI. Rumah HIPMI. Iya, artinya rumah digital yang bisa membantu teman-teman para pengusaha startup untuk eksis dalam media sosialnya seperti itu. Kita membantu nanti bagaimana pemasaran di media-media online atau digital e-commerce-nya itu bisa terangkat nanti di sana seperti itu. Programnya HIPMI itu Kak ya? Ya, program HIPMI insya Allah kita doakan bersama semoga berjalan lancar. Amin, amin. Kalau dari Seperti itu. strategi sendiri Kak, apa yang diambil dari HIPMI untuk meningkatkan daya saing? Ya, strategi sendiri dari HIPMI ya kita menerjunkan teman-teman yang berpotensi di situ dan kita kan sedikit mengambil apa namanya ya, mengambil informasi. Oh, di sini ada perusahaan yang cukup bagus, teman-teman usahanya teman-teman, namun dia bingung dalam hal pemasaran digitalnya. Nah, kita ambil teman-teman HIPMI untuk turun ke lapangan itu membantu seperti itu. Nah, terus dari HIPMI sendiri juga sementara masih mencari produk-produk apa yang menjadi potensi di wilayahnya masing-masing, kita kembangkan untuk menjadi produk unggulan di daerah masing-masing itu. Oke. Kalau tadi membahas persoalan pertumbuhan Kak ya. Nah, Iya. untuk mempercepat pertumbuhan itu apa sih biasanya strategi yang lebih lanjut ke depan gitu Kak? Ya, untuk mempercepat pertumbuhan itu ya lagi-lagi kita perlu akses permodalan yang pertama, yang kedua Paling penting memang paling modal, penting Kak, ya? modal, iya. Yang kedua adalah digitalisasi tadi Iya. itu, ya, dengan apa namanya
teknologi dan digital serta peningkatan sumber daya manusianya. Oke, betul. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Ketika mindset kita sudah mindset pengusaha besar nih, nah, jadi kita sudah tidak akan kebingungan lagi nanti mau langkah kemana, kita sudah punya perencanaan untuk usaha UMKM kita. Nah, jadi dari 3 itu saya rasa kalau sudah tercukupi, terpenuhi, insya Allah teman-teman UMKM ini sudah tidak lagi kebingungan mau dijual kemana, Iya, betul. produk-produknya kan Ya. begitu. Kadang bahkan meskipun nggak laku sehari itu kayak nyerah gitu Kak ya. Iya, ada teman saya kemarin itu ya, salah satu contoh dia itu punya dia punya usaha jualan tas misalnya tas ya. Nah, dia itu kalau jual di pasar mungkin ya nggak laku. Iya, Cuma karena dengan inovasi dan betul. kreativitasnya, nah itu dia coba posting di foto, diposting di media sosial atau Shopee. Nah, akhirnya dia itu banyak pelanggan yang masuk, sehingga dia dengan secara tidak langsung mampu membuka pasar bukan hanya area Sampang saja, Iya, tapi seluruh negara, seluruh betul. nasional ini melihat, oh ini Bahkan ada produk. mancanegara Betul, barangkali Kak ya. insya Allah ya, seperti itu. Artinya kalau mereka sudah mampu menguasai di bidang sosial, saya rasa tidak akan kebingungan cari pasar, karena pasarnya sudah masyarakat Indonesia Iya, kan. betul. Apalagi semuanya sekarang sudah digital ya, ada di dalam handphone. Kita tidur-tiduran di rumah sudah tok-tok-tok paket Iya, kan begitu. Nah ini yang kita harus manfaatkan, begitu. Oke. Terakhir nih Kak. Boleh, boleh. Oke. Tadi kan sempat disinggung bahwa program besarnya HIPMI adalah rumah HIPMI gitu Iya, Kak, untuk betul. digitalisasi. Iya. Kira-kira selain itu apa sih rencana jangka panjang HIPMI untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan Kak ke depannya Iya. gitu? Jadi rencana HIPMI untuk pertumbuhan yang berkelanjutan melalui jaringan-jaringan HIPMI yang ada di daerah maupun dari pusat. Nah, kita berharap semua teman-teman kita, baik investor ataupun teman-teman yang usahanya sudah settle di luar sana, bisa menampung produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Sampang. Ini kan bicara soal Sampang ya. Iya. Jadi peran HIPMI itu dengan adanya ya rumah itu, kita mensinergikan produk teman-teman UMKM, kita jual keluar, nah dan pada akhirnya nanti kita mempunyai pasar di luar sana lebih luas. Nah, HIPMI sendiri dalam proses berkelanjutan untuk pemerintah daerah dengan jaringan circle yang dimiliki oleh teman-teman pengusaha di daerah maupun di pusat, ini kami siap untuk mendatangkan para investor untuk ke Sampang. Yang penting ya kita harus menjaga bagaimana investor itu tidak tidak pulang begitu saja. Artinya dia tertarik terhadap investasi yang ada di Sampang. Nah, terus teman-teman HIPMI, anggota HIPMI juga untuk ke depan secara berkelanjutan kami mencoba untuk melihat beberapa potensi tadi itu, potensi di berbagai daerah. Nah, dari potensi itu kami kembangkan. Oh, daerah ini bagus untuk kita kembangkan pariwisata misalnya. Oh, daerah ini bagus untuk kita kembangkan produk lokal. Jadi ada beberapa program HIPMI juga ke depan untuk menguji sejauh mana desa ini pasti kan punya potensi setiap Iya, desa. pasti, iya. Nah, bagaimana desa itu mampu mengeluarkan produk unggulannya. Nah, nanti ada event-event sendiri nanti HIPMI yang kami siapkan memang suatu saat ke depan barangkali semuanya berjalan lancar. Amin, amin. Kami Iya. coba angkat semua potensi yang ada di desa, kita kumpulkan, kita bantu proses perizinannya, kita bantu pemasaran digitalisasinya, dan kita bantu untuk bisa tembus pasar global Sudah seperti komplit itu. ya Kak ya. Jadi tergantung Iya. UMKM-nya gitu, Iya. mau bergerak atau tidak gitu Betul, Kak ya. betul. Kami selalu berusaha kok. HIPMI ini selalu berusaha agar menjadi rumah bagi teman-teman pengusaha. Jadi ada apa, ayo kita bantu. Butuh akses ke permodalan, kita bantu. Butuh akses ke pemerintah, kita bantu. Artinya kita siap membantu saja, seperti itu. Siap. Yang penting semuanya
bisa mencapai pada tingkat kesuksesan yang sangat luar biasa Oke, begitu. paling terakhir nih Kak. Tadi Siap. terakhir ini paling Nggak apa-apa, terakhir. ya santai Barangkali santai. Tretan Klik Madura ada Iya, yang sebagai pengusaha muda atau iya. barangkali masih calon lah Oh gitu. iya Gimana ya. sih Kak caranya untuk bergabung dengan HIPMI? Ya, jadi kalau ingin bergabung dengan HIPMI silahkan follow akunnya HIPMI. Akun Nah, apa Kak akunnya Kak? akunnya HIPMI Sampang. HIPMI Sampang. Oke, jangan lupa Ya. Tretan Klik Madura langsung Ya, kepoin. jadi di sana nanti ada nomor HP-nya juga. Oke. Itu mungkin nomor HP pengurus kami di Sekjen atau di bagian Infokom, sehingga nanti akan diberikan informasi yang lebih luas. Misalnya kan kita dalam masuk ke pengurusan itu ada namanya apa namanya HIPMI Circle. Nah, jadi ada masuk kita daftar HIPMI Circle. Setelah itu kita tergabung dengan HIPMI Jawa Timur dan produk-produk kita nanti ditampilkan di sana semua. Jadi kita ada pasar sendiri HIPMI. Oh iya, siap. HIPMI itu punya platform sendiri, namanya HIPMI Circle itu tadi. HIPMI Circle. Nah, selanjutnya nanti ada HIPMI Go. Nah, HIPMI Go itu adalah HIPMI yang tergabung secara nasional. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan KTA, kartu anggota HIPMI. Nah, dari anggota HIPMI ini nanti kita bersama-sama berjuang. Sesuai dengan tagline-nya itu, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Oke. Ya, jadi Boleh kita spill persyaratannya sih apa aja sih Kak kira-kira? persyaratannya yang penting yang pertama mereka punya usaha lah kan begitu. Pasti harus punya Ya, usaha harus gitu. punya usaha meskipun usaha mau berusaha kan seperti itu. Meskipun maunya. Ya, iya, yang penting mereka pengen apa namanya punya usaha yang besar yang sukses ke depan. Terus yang kedua, mereka itu ya syarat secara khusus memang tidak boleh lebih di umur 40 tahun ya. Jadi harus di bawah itu. Nah, selebihnya ya kita santai lah. Artinya tidak ada persyaratan Mengalir khusus Kak ya. ya. Kita semuanya sama-sama ngumpul, ngopi bareng kan begitu. Betul. Kita bicara soal bisnis daripada ngumpul bicara soal urusan gibah kan Ya, kurang apalagi bermanfaat. percintaan gitu ya. Udah gak Iya, zaman udah gitu. gak zaman. Pinggir dulu. Sekarang bicaranya itu soal cuan, Ya, cuan cuan. ya begitu. Untuk kemajuan. Betul, untuk Oke. kemajuan karena memang penting sekali, Mbak ya. Artinya kita di dunia usaha ini sebenarnya adalah misi yang sangat mulia sekali ya, karena Betul. kita membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Bahkan teman-teman HIPMI yang usahanya besar ini kan sudah buka banyak lapangan pekerjaan ini. Betul. Ya secara tidak langsung kita tidak menjadi beban lah untuk pemerintah. Betul. Minimal ya bisa membantu teman-teman yang tidak punya usaha, yang tidak punya pekerjaan, kita coba rangkul untuk bekerja bersama-sama seperti itu. Oke Kak Syarif, barangkali Siap, ada Mbak closing Sarah. statement nih Kak. Paling terakhir banget nih. Closing statement khususnya bagi Tretan Klik Madura yang barangkali di rumahnya lagi mumet nih Kak. Mau buat Oh, ya. apa ya, usaha apa, daftar ini kayak ribet gitu, harus aturan ini itu, terus menyita banyak waktu gitu Iya, untuk iya. Tretan Klik Madura Kak, barangkali ada. Iya, statementnya ya teman-teman harus update terus ya, update terus di dunia media sosial. Jadi kita tidak punya modal, misalnya modal adalah utama, tidak harus modal ya. Iya. Kita bisa menjadi reseller juga. Artinya setiap peluang itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau bagi saya itu setiap pojok itu adalah uang ya. Betul. Setiap pojok adalah uang. Jadi kita melihat pojok-pojokan itu adalah uang. Artinya kita sekarang dengan kecanggihan teknologi ini memang sedikit banyak apa namanya ya menghambat pada tenaga kerja ya, banyak pengangguran juga karena adanya teknologi yang canggih, banyak yang dipecat kan Iya, begitu. betul. Tapi dengan teknologi ini pun juga bisa membawa lapangan pekerjaan. Dengan cara apa? Ya kita selalu apa namanya ya, ambil hikmah dari media sosial, ambil dari kegiatan-kegiatan yang berbasis elektronik. Ini semuanya sudah memberikan peluang kerja bagi kita. Salah satunya ada teman saya juga yang nggak punya pekerjaan apa-apa, tinggal dia belajar mendesain aja di beberapa aplikasi yang sangat mudah, jadi pekerjaannya sekarang Iya, kan berarti begitu. skill ya, Skill, minimal. artinya kita pegang digital sekarang tidak harus apa namanya scroll TikTok atau
IG kan begitu. Jangan betul. scroll-scroll yang kurang positif, Iya, tapi iya. scroll yang sekiranya bisa menumbuhkan inovasi dan kreativitas Iya, kita. apalagi endingnya cuan kayak. Endingnya cuan. Oke, Seperti itu, Kak Mbak Sarif, Sarah. terima kasih banyak Siap, Kak Sarif untuk sama-sama waktunya. Mbak Barangkali Sarah. bisa memberikan atau menggugah para tretan Klik Amin, amin, Madura untuk amin. berusaha gitu Ya, Kak ya. amin, amin ya Allah. Apalagi tidak menjadi alasan permodalan. Ya, Yang penting ada niat dan kemauan. betul. begitu. Ada niat dan Siap. kemauan, betul. Terima kasih Kak Sarif juga Siap, Mbak tretan Klik Sarah. Madura. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Terus stay tune dalam program Ngulik di kanal YouTube Klik Madura. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Zahra Hasan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.